Sebelum mulain videonya, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ting 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 ting. Oke, thank you. Lanjut ke videonya. 3, 2, 1. Action, action, action. Hello everyone. Welcome back with me, Titi Meta. Don't stay awake for too long, don't go to bed. Virus corona belakangan ini telah menghebohkan dunia akibat penyebarannya di Tiongkok yang begitu tiba-tiba. Setidaknya hampir 3.000 orang di Tiongkok telah tertular virus ini. Dan tidak beberapa lama setelah itu, virus corona pun menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Kewaspadaan diperlukan dalam memahami suatu penyakit, termasuk kasus COVID-19 yang saat ini masih meningkat di berbagai negara. Agar kita tak lengah dan meremehkannya, ada beberapa bahaya virus corona COVID-19 dan resiko yang patut untuk dipahami. COVID-19 bukanlah penyakit yang bisa dianggap sebelah mata. Berikut bahaya infeksi virus corona yang perlu dipahami agar kita tetap waspada. Pertama, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang, namun beberapa pasien mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Gangguan pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernapasan akut, pneumonia, hingga Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Infeksi virus corona COVID-19 juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal, hingga kematian. Kedua, proses penularan yang cukup mudah. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat, virus corona COVID-19 bisa menular melalui medium cairan tubuh manusia seperti ludah. Cairan tubuh terciprat atau tertempel pada suatu objek sudah lebih dari cukup untuk menularkan virus tersebut. Penularan lain juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan orang yang positif terinfeksi virus corona COVID-19. Orang yang sehat bisa tertular jika ia tidak mencuci tangannya dengan bersih setelah bersalaman tersebut. Ketiga, belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Hingga saat ini, belum ada obat yang disepakati ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Riset terkait obat COVID-19 masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di banyak negara. Penting untuk diketahui bahwa ada obat COVID-19 yang diyakini aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi penderitanya. Begitu pula dengan vaksin sebagai cara pencegahan penularan infeksi virus. Seperti obat, vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengujian oleh para ahli. Cara terbaik untuk menghindari virus corona COVID-19 adalah dengan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Keempat, adanya silent spreader. Tidak bergejala namun bisa menularkan. Virus corona dapat berbahaya karena tidak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virusnya ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan inilah yang disebut sebagai silent spreader. Sejauh ini,
Virus corona memang lebih sering menyebabkan gejala berat, bahkan kematian pada kelompok orang tertentu yang rentan terinfeksi virus corona. Lantas, siapa sajakah mereka? Pertama, orang lanjut usia atau lansia. Salah satu kelompok yang paling rentan terinfeksi virus corona adalah orang lanjut usia atau lansia berusia 60 tahun ke atas. Mengapa lansia lebih rentan terhadap paparan virus corona? Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya, sulit bagi orang lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit, termasuk terinfeksi virus corona COVID-19. Kedua, orang dengan riwayat penyakit tertentu. Gejala berat dan komplikasi serius akibat COVID-19 juga dialami oleh orang dengan riwayat penyakit tertentu, seperti orang-orang yang menderita penyakit tidak menular kronis. Beberapa jenis penyakit tidak menular kronis yang mungkin diderita adalah diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, penyakit jantung, hipertensi, kanker, serta kondisi medis lainnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Orang yang rentan terinfeksi COVID-19 dan memiliki penyakit penyerta kronis berisiko lebih tinggi untuk mengalami gejala berat. Hal ini karena penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan infeksi. Ketiga, tenaga medis di rumah sakit. Kelompok orang yang rentan terinfeksi virus corona berikutnya adalah tenaga medis di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat. Bagaimana tidak, mereka diharuskan untuk bersinggungan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus corona. Mengingat resikonya sangat tinggi, para tenaga medis perlu menerapkan prosedur, protokol, dan penggunaan alat pelindung diri tertentu guna mencegah penularan virus corona. Keempat, anak-anak. Orang lansia di atas usia 60 tahun dan orang-orang dengan riwayat penyakit penyerta memang tergolong rentan terinfeksi virus corona. Namun, di beberapa negara, orang-orang berusia muda ada juga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Meski kondisi mereka mungkin tidak terlalu parah seperti pada pasien orang dewasa, tetapi resiko anak-anak, terutama bayi, terinfeksi virus corona tetap tidak boleh disepelekan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA mengungkapkan data anak-anak yang terkena COVID-19 di beberapa provinsi di Indonesia yang masuk dalam zona merah penyebaran virus corona. Untuk data anak, sebanyak 6.744 orang dalam pemantauan atau ODP, 991 pasien dalam pengawasan atau PDP, 26 orang positif terinfeksi COVID-19, 9 orang sembuh dan 6 orang anak meninggal dunia. Data tersebut disampaikan oleh Menteri PPA Bintang Puspayoga saat video conference di kantor BNPB Jakarta pada hari Rabu 22 April 2020. Hingga kini, yang jelas para dokter belum dapat mengambil kesimpulan mengenai dampak virus corona terhadap anak-anak. Maka dari itu, para orang tua tetap disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan agar anak-anak mereka terhindar dari infeksi virus ini. Nah, udah paham kan gimana bahayanya virus corona COVID-19? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Stay at your home and keep your healthy. I'm Titim. See you.